Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 3. Di sini, di ujian akhir semester, saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dimas Wicaksono, untuk membawakan sebuah presentasi untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan tema Sistem Akuntansi Biaya. Ruang lingkup sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi merupakan suatu kombinasi dari orang-orang, catatan, dan prosedur yang dipergunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan data keuangan serta menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, manajemen tidak akan mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan mengarahkan operasi guna mencapai sasaran perusahaan, dan salah satunya adalah akuntansi biaya. Dalam mengelola perusahaan sangat penting dari ilmu akuntansi yang memang berfungsi sebagai menyediakan informasi biaya untuk sebuah manajemen yang dapat menjalankan fungsinya yang memang bagi seorang manajer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab manajemen dan juga sebagai seorang perencana dan pengawas perusahaan. Suatu perusahaan dagang hanya memperjualbelikan barang tanpa melakukan perubahan mendasar pada bentuk dan isi barang tersebut. Pada perusahaan industri yang memang diperlukan perubahan mendasar pada bentuk dan isi barang tersebut. Pada perusahaan industri, diperlukan beberapa perkiraan atau rekening biaya yang diperlukan pada perusahaan, baik itu perusahaan dagang, karena pada perusahaan industri, manajemen tidak saja memerlukan informasi mengenai harga barang yang memang dibeli dan dijual, tetapi juga perlu mengetahui nilai dari bahan baku tersebut, mulai dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang tidak hanya dipengaruhi oleh harga bahan baku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Konsep manajemen dan tujuan akuntansi. Yang pertama adalah manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil keputusan, memberi perintah, membentuk kebijaksanaan, dan mengarahkan agar semua orang mendukung kebijaksanaan perusahaan. Yang kedua adalah secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian. Menurut Carter dan Usri, seorang pakar ahli, mereka mendefinisikan bahwa akuntansi biaya adalah perhitungan dengan tujuan aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi penentuan biaya atau cost spending. Lalu ada fungsi penganalisaan biaya atau cost analyzing. Lalu yang ketiga ada fungsi pencatatan biaya atau kita sebut dengan cost recording. Lalu juga ada fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Di sini saya akan bahas satu persatu. Suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu akan menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu. Walaupun semua fungsi akuntansi biaya itu sangat penting, namun penentuan biaya dipandang paling kritis.
Kenapa? Karena memang ini disebabkan karena fungsi-fungsi akuntansi biaya lainnya itu bergantung pada penentuan biaya. Nah, di dalam sistem akuntansi biaya yang paling sering dibahas adalah mengenai prosedur-prosedur dan teknik-teknik penentuan biaya. Nah, di sini bisa kita lihat sebuah sistem akuntansi biaya yang memang merupakan bagian yang menyatu dari sistem akuntansi perusahaan, di mana biasanya biaya-biaya dicatat pada buku jurnal. Dan sebelum dicatat dalam buku jurnal, kemudian dipindahkan atau dipindah bukukan atau diposting ke dalam buku besar atau yang biasa kita sebut dengan general ledger. Nah, ini adalah salah satu skema di gambar satu. Bagaimana sebuah hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan serta pengendalian. Pada gambar satu, kita dapat lihat antara hubungan antara laporan akuntansi keuangan, laporan akuntansi biaya, serta kegiatan perusahaan, di mana penentuan umum tujuan perusahaan merupakan pembuatan sebuah keputusan tingkat yang paling tinggi gunanya untuk mencapai suatu tujuan manajer dalam membuat perencanaan. Sekarang kita masuk ke tujuan daripada sistem akuntansi, di mana yang pertama adalah memberikan data biaya untuk penentuan laba atau keuntungan serta penilaian persediaan. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi, informasi yang memang diperlukan sebagai pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh sebuah manajemen. Lalu yang ketiga adalah memberikan informasi yang memang diperlukan untuk sebuah perencanaan dan pembuat keputusan oleh manajemen. Sekarang kita masuk ke sebuah manajemen produksi, di mana manajemen produksi adalah salah satu bagian, salah satu kegiatan dari suatu bidang manajemen yang memang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, untuk mengatur kegiatan memang sangat diperlukan sebuah pembuatan keputusan-keputusan yang memang berhubungan erat dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu selanjutnya adalah skema suatu bisnis. Ini adalah contoh skema. Dan di sebelahnya adalah skema sistem produksi, di mana di situ terdapat input berupa material, manusia atau sumber daya manusia, modal, energi, terus kita langsung ke proses transformasi produksi, dan yang terakhir adalah output barang dan jasa. Nah, pada proses produksi, pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai macam segi. Nah, pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk pemisah proses produksi tersebut dalam perusahaan ini akan sangat tergantung untuk apa pemisahan tersebut dilakukan, serta penentuan tipe produksi yang memang didasarkan oleh faktor volume jumlah produk yang akan dihasilkan, kualitas produk yang diisyaratkan, serta peralatan yang tersedia untuk melaksanakan proses tersebut. Sekarang kita masuk ke akuntansi biaya versi akuntansi keuangan. Di mana di sini bisa kita lihat akuntansi merupakan bahasa bisnis yang memang menyediakan informasi yang sangat penting, akurat, di mana bahasa akuntansi itu didasari atas dua variasi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Lalu yang kedua adalah akuntansi biaya, merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, di sini kita bisa lihat akuntansi dibedakan menjadi 3 fungsi. Yang pertama adalah menyediakan informasi
bagi pihak-pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua adalah estimasi biaya produk yang memang diproduksikan dan pelayanan yang memang disediakan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga adalah menyediakan informasi yang memang sangat berguna untuk manajer internal, di mana bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara akuntansi biaya versi akuntansi keuangan. Di mana kalau akuntansi biaya biasanya mereka menyiapkan informasi untuk pihak internal, lalu melaporkan hasil kegiatan produksi. Lalu ini biasanya digunakan oleh seorang manajer dan gunanya untuk memantau setiap kegiatan produksi. Itu adalah manfaat atau fungsi dari akuntansi biaya. Sedangkan akuntansi keuangan biasanya menyiapkan informasi untuk pihak eksternal. Lalu laporan hasil operasi, perubahan ekuitas pemilik, dan arus kas untuk suatu periode akuntansi. Lalu akuntansi keuangan sangat bermanfaat bagi pengguna kreditur, pemilik, investor, pegawai, dan masyarakat. Lalu gunanya adalah untuk pengambilan keputusan. Itulah salah satu manfaat dari akuntansi keuangan. Sekarang kita masuk ke sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi bermanfaat karena biasanya sistem akuntansi informasi ini manajemen memerlukan informasi yang memang sangat relevan dan berkualitas, di mana untuk mengelola suatu perusahaan, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tersebut dihasilkan oleh sebuah sistem, yaitu sistem informasi manajemen. Nah, informasi akuntansi termasuk juga ke dalam informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tersebut. Nah, pada sistem informasi akuntansi terdapat akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini ada skema hubungan database akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan serta akuntansi manajemen. Di sini dapat saya simpulkan bahwa agar manajemen dapat menerima informasi akuntansi yang sesuai dibutuhkan oleh manajemen tersebut, maka perusahaan menerapkan sistem informasi akuntansi. Nah, dengan diterapkannya sistem tersebut, perusahaan akan dapat menyimpan data seperti data operasi perusahaan, lalu mengolahnya menjadi informasi yang sangat berguna dan sangat baik. Nah, manajemen juga memerlukan sebuah informasi yang memang dihasilkan dari suatu informasi yang disebut dengan informasi manajemen. Nah, untuk perusahaan pabrikasi di dalam sistem informasi manajemen terdapat sistem informasi akuntansi dan di dalamnya sistem informasi itu terdapat sistem akuntansi biaya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sistem informasi akuntansi biaya, maka kita akan berbicara mengenai akumulasi biaya. Itu akan panjang lagi, di mana akumulasi biaya itu merupakan suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa atau menyangkut suatu hal. Di dalam sebuah sistem informasi akuntansi biaya, biasanya kita akan berbicara mengenai biaya-biaya produksi. Dan biaya tersebut akan diakumulasi sesuai dengan cara perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaannya. Nah, ada perusahaan akan melakukan kegiatan perusahaan apabila ada pesanan dari pelanggan. Tetapi ada pula perusahaan yang melakukan kegiatan perusahaan yang secara terus-menerus walaupun tidak melakukan pesanan. Nah, sistem informasi akuntansi biaya akan membantu bagaimana manajemen mendapatkan informasi yang paling akurat mengenai biaya produksi tersebut. Nah,
Manajemen biasanya melakukan informasi biaya sangat akurat. Kenapa? Yang pertama adalah manajemen memerlukan rencana masa depan. Lalu yang kedua, manajemen memerlukan pengendalian operasional perusahaan. Lalu yang ketiga adalah manajemen perlu mengevaluasi kinerja masa lampau. Dan yang terakhir, manajemen biasanya memerlukan mengirim kualitas tertinggi ke pelanggan dengan harga yang rendah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, biasanya manajemen akan selalu mengerjakan informasi yang akurat, karena itu biasanya dia akan menetapkan sebuah ketepatan level untuk sebuah pekerjaannya, di mana ini sangat bermanfaat untuk menaksir keuntungan jangka panjang dari sebuah produk yang berbeda yang diproduksinya. Nah, selain itu juga karena memang disebabkan oleh supaya perusahaan tersebut dapat mengatur biaya dari masing-masing aktivitas produksi yang akan dikelolanya. Sekarang kita masuk ke metode biaya, di mana metode biaya ini biasanya dipakai untuk membedakan biaya yang sesuai dengan kepentingan daripada bisnis tersebut. Tetapi pada prinsip dasar membedakan biaya tersebut akan sama untuk setiap metode. Pilihan metode biaya yang dipakai, biaya harus sesuai dengan tujuan bisnis. Biasanya ada 2 langkah pendekatan dasar metode biaya, yaitu metode biaya pesanan atau job costing. Yang kedua adalah metode biaya proses atau proses costing. Nah, kedua metode ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data biaya dan untuk alokasi biaya-biaya ke harga pokok produksi. Dan juga ke beberapa perusahaan menggunakan kedua metode biaya tersebut. Sekarang kita masuk ke siklus akuntansi biaya, di mana biasanya ini biaya akan diawali dengan pencatatan transaksi akuntansi. Pertama-tama, biaya dicatat pada perkiraan-perkiraan yang memang menunjukkan dengan jelas sifat biaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem akuntansi biaya akan kita jumpai berupa perkiraan biaya bahan baku, biaya tenaga langsung atau tenaga kerja langsung, lalu biaya bahan baku tidak langsung. Ada juga biaya penyusutan pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya listrik dan lain-lain yang memang berhubungan dengan pabrik. Nah, berikut ini adalah skema arus biaya manufaktur, di mana di sini bisa kita lihat biaya produksi tidak langsung ditransfer ke perkiraan persediaan barang dalam proses yang berdasarkan tarif pembebanan biaya produksi tidak langsung. Nah, dalam hal ini adalah biaya overhead pabrik. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung ditransfer ke perkiraan persediaan barang dalam proses berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan pemakaian jam kerja langsung. Ada juga begitu barang rampung dikerjakan lalu keluar dari proses produksi akan segera dihitung secara mekanis atau fisik dan jumlahnya merupakan jumlah barang atau produk yang telah dirampungkan hari itu. Dan yang terakhir adalah apabila barang dikirimkan kepada pelanggan atau kepada langganan, maka bagian akuntansi melakukan transfer dari perkiraan persediaan barang jadi ke perkiraan harga pokok penjualan. Sekarang kita masuk ke akuntansi atau akuntan supaya menghasilkan biaya produksi yang akurat. Maka kita dapat membedakan yang pertama adalah biaya yang berhubungan dengan manufaktur dan biaya yang berhubungan dengan administrasi dan penjualan. Lalu yang kedua adalah akurat dalam identifikasi dan mengukur semua biaya yang berhubungan dengan manufaktur. Lalu yang ketiga adalah membedakan antara ketepatan arah untuk menempatkan biaya pada manufaktur
produk-produk. Setelah itu, dari materi presentasi di atas yang saya bawakan, saya dapat simpulkan. Dari penjelasan, saya simpulkan bahwa sistem akuntansi adalah proses pengidentifikasian pengukuran, proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang memang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya, serta memberikan pengetahuan mengenai proses perhitungan biaya produk khususnya di perusahaan manufaktur. Lalu juga pengetahuan ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa saat memasuki dunia kerja, terutama apabila lapangan pekerjaan mereka yang berhubungan dengan industri manufaktur, dan selain memberikan pengetahuan terkait perhitungan biaya produk, perencanaan dan pengendaliannya baik bagi perusahaan yang memakai job order posting maupun proses costing. Dari presentasi ini semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.